Baik, selamat pagi Mbak Resta. Selamat pagi Kak. Ini kemarin Mbak Resta yang sempat chat saya di WhatsApp ya, kita lihat. Betul. Oke, ini tadi Mbak Resta dari mana? Aku dari kelas. Oh, Aku iya. Oh, hari ini ada ujian. Di semester berapa kemarin Mbak Resta? 3. Oh, semester 3. Oke, semester 3 jurusan? Jurusan BK. Oh, BK. Wah, sangat ini ya. Memang. Jurusan apa Mbak Resta? Jurusan keperawatan Kak. Oh iya, sangat iya sih kelihatan banget kalau Mbak Resta ini nantinya mau jadi perawat ya. Gimana uasnya, susah nggak tadi? Biasa aja. Oh bisa aja. Sekarang pasti tadi malam juga banyak belajar ya. Iya dong. Makanya hari ini mudah ya Masnya. Oke. Sebelum Mas tadi sudah sempat sarapan atau belum Mbak Resta? Sudah. Karena kita punya purpose UAS kan. Jadinya aku tuh biasanya jarang sarapan dulu. Tapi aku tadi menyempatkan banget buat sarapan sambil make up sambil keluar sambil ngapa-ngapain itu sambil makan. Multitasking ya kalau cewek bilang gitu. Sambil satu suap terus Apa sih aku bisa hidup sendiri juga sambil makan tahu? Oh gitu. Relasi saya juga kayak gitu. Ya kagak sih saya. Saya nggak suka sarapan Mbak Resta. Jadi nggak baik dulu Kak. Oh iya. Oke. Tapi emang akhir-akhir ini kayaknya saya akan mengubah pola makan saya. Oke, sudah sarapan, berarti sudah siap. Tapi ini nggak capek nggak tadi habis buat, maksudnya mikir kan, harus mikir. Iya, tapi bukannya, aduh capek emang enggak, tapi kayak, capek apa ya? Namanya itu apa? Kayak lesu. Iya, males gitu loh. Oh males, oke. Itu wajar sih, saya juga sering merasakan itu. Apalagi ya. akhir-akhir ini pasti banyak tugasnya Mbak Resta. Iya, karena juga mau ubah gitu kan. Iya. Kayak Oke, saya mau tanya nih, ini Mbak Rista pertama kali ikut konseling atau gimana? Pertama kali enggak sih Kak, dulu aku sudah pernah diajak saudara aku praktek. Oh iya. Iya. Dan tapi udah lama, sebenarnya udah lupa juga sih. Konselingnya apa sih? Mas biasanya terus kayak banget ini di berapa sih? Ikut-ikut aja ya. Itu kalau boleh tahu konselingnya individu kayak gini atau berkelompok yang banyak orang? Oh individu, jadi ya berdua kayak gini ya, ngobrol berdua. Oke, karena Mbak Risa juga sepertinya tadi masih lupa ya terkait konselingnya itu seperti apa. Mungkin saya jelaskan dulu. Kalau konseling individu ini tuh Mbak Risa sebagai konseling, saya akan sebagai konselor. Nah, konselor ini buat apa sih? Saya itu fasilitasi dan menjembatani Mbak Risa terkait masalah atau cerita yang akan dibagi nanti dengan saya. Dan Mbak Rista sebagai konselor itu bisa menceritakan seluruh hal yang sedang dirasakan, yang sedang dikeluhkan tanpa rasa takut ya, Mbak Rista. Ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas. Semua di sini akan dijaga kerahasiaan juga. Tidak akan menyebar ke siapapun, gitu ya? Beneran. Oh, beneran banget Mbak Rista. Jadi Mbak Rista bisa. Oke, untuk waktunya. Ini waktunya ada 45 menit Mbak Risa untuk satu sesi konseling individu. Begitu, bagaimana Mbak Risa? Sudah. Oke. Karena saya setuju juga, saya sudah jelaskan terkait apa itu konseling. Mbak Risa, apakah sudah siap untuk kita masuk ke tahapan inti nih? Siap jika kayak. Oh gitu. Kenapa buku? Ya kayak malu aja nggak sih? Oh gitu. Ya, aku kayak itu aja kan memang untuk kita ada temennya. Oke. Tapi kalau udah tahu tujuan Mbak Rista untuk datang ke konseling itu apa sih? Tujuannya iya Kak. Betul pengen didengerin aja. Oke. Itu hal yang sangat semua enggak sih maksud saya ya itu pasti kayak dibutuhkan semua orang ya ingin mendengarkan. Kalau cerita ke temen aku apa sebenarnya pokoknya kalau cerita sama orang temen aku nanti aku kayak kepikiran kan kayak dia jadi tahu masalahku terus setiap hari kemana aku malu kan aku nggak mau ya. Iya. Kalau sama enggak kan nanti mungkin ketemunya satu kali dua kali gimana aja terus nanti juga lupa gitu kan Kak, yang penting udah didengerin aja. Oke. Tapi sudah siap ya kira-kira ini untuk ikut sesi konseling? Iya. Oke. Kalau sudah siap, Mbak Risa bisa ceritakan nih keadaannya saat ini dan yang dirasakan saat ini. Ya, berarti aku Oh iya dulu ya. tapi aku ada kayak gitu. Oke.
tadi bilang gugup dan lega nih, katanya gugup dan juga lega. Nah, di saat yang sama kalau kamu memperhatikan tubuhnya sekarang, gimana sih gimana yang paling terasa kayak gimana Mbak Risa cerita tahu ya? Oh nangis, it's okay, gak apa-apa nangis aja. Aku mau nangis. Oh oke, saya minta maaf sekali. Saya merasa terkait. Dada. Sesek nggak katanya Mbak? Kita berhenti sebentar dulu aja ya. Coba tarik nafasnya pelan dan disadari rasa sesak yang terjadi. Dibung. Cuma ditahan aja ya. Tanpa, pokoknya nggak apa-apa dirasakan aja dulu. Jangan kayak berusaha untuk cepat ngilanginnya Mbak. Jadi berarti nggak apa-apa terus. Iya, tapi maksud saya jangan dipaksa gitu loh. Takutnya kalau dipaksa dan Mbak Risa panik, itu malah jadi semakin sesek juga kan. Jangan nangis ya, nggak apa-apa nangis maksudnya ya. Oke, jadi tenang, relax, tarik nafas, keluarkan. Sudah. Nah, oke. Sekarang apa yang dirasakan sekarang setelah tarik nafas, setelah relax? Oke, jadi kalau gitu, kalau udah relax, udah nggak sesek lagi, apa sih yang kira-kira muncul di pikiran Mbak? Aku juga pikiran Kak, kenapa ya kayak aku tuh kayak merasa kurang gitu, aku tuh nggak pernah cukup buat orang selalu buat semua orang saat itu buat orang tua aku kayak di depan terus aku juga kayak gitu, buat temen-temenku juga aku tuh jarang kayak bisa di ada apa gitu, aku kayak aku tuh tak guna tahu sebelumnya. Terus buat pacarku juga aku selalu kayak apa ya, beban aja sih aku kayak gitu, jadi merasa nggak cukup ya. Iya sih, banyak orang yang merasakan kayak gitu ya, merasa nggak cukup ya, iya banyak sekali yang sudah bercerita dengan saya dan merasa kalau dirinya nggak cukup. Nah kira-kira Mbak Risa, ini kita gali-gali dulu aja terkait pada situasi apa sih Mbak Risa tuh sering merasakan kalau aku tuh nggak cukup. Tadi kan bilang kalau pas waktu kalau saya biasanya kayak nggak bisa diandalkan gitu buat teman saya. Nah itu contohnya seperti apa situasinya? Kalau saya kesusahan itu saya nggak bisa bantu. Gitu saya lakukan. Tapi saya tuh sebenarnya pengen bantu, tapi malas sih. Tapi kayak ya aku mau dia bantuin kan aku temenku. Oh gitu. Dan aku kayak nggak pernah gitu. Bahkan kalau aku susah itu kayak dibantuin temanku itu makin bikin aku sungkan gitu kan. Oh gitu. Jadi Mbak Risa itu melihat sebenarnya kayak saya pengen bantu tapi masih jauh. Jadi nggak bisa melakukan itu. Tapi dalam keadaan lain teman saya itu kalau membantu saya tidak secara tidak langsung Mbak Risa sedang membandingkan diri Mbak Risa dengan orang lain. Iya kan? Nah, kalau kamu bilang kalau kamu tadi bilangnya kayak membandingkan ya, teman kamunya lebih baik dari kamu. Kira-kira apa sih yang kamu mau kamu katakan juga diri Mbak Risa sendiri pada saat membandingkan itu? Kamu kenapa sih kok harus diajarkan? Jadi Mbak Risa itu kayak merasakan diri Mbak Risa itu nggak berguna gitu ya. Dan itu berarti Mbak Risa sedang merendahkan diri Mbak Risa. Iya. Nah, pada saat mengucapkan itu tadi, ya kamu nggak bisa sih kayak mereka, kamu nggak bisa bantu sih. Nah, itu perasaan yang muncul dari diri Mbak Risa itu sebenarnya apa? Apa ya kayak gitu loh kayak gimana sih kamu kayak kesel gitu loh. Oke. Tapi ada rasa lain nggak selain sebel, selain kesel? Oh, sedih. Nah, sedih banget kayak ya kenapa kamu harus kayak gitu? Tapi kamu capek nggak terus-terusan gitu diri kamu kayak mengkritik diri kamu, masih sedih? Capek sih kan kalau gitu kan aku jadi sedih terus masa nggak capek. Oke. Jadi kamu merasa capek kan ya kalau terus-terusan? Capek banget makanya kayak itu mempengaruhi aku sehari-hari, aku nggak jadinya nulis gitu loh. Karena kepikiran itu ya Mbak. Iya. Oke. Nah setelah ini saya mau mengajak Mbak Risa untuk melakukan sedikit
eksperimen atau latihan mungkin. Nah, Mbak Rista bersedia enggak? Ngapain? Kayak ada kursi kosong gitu Mbak Rista. Jadi di sini itu ada teknik kursi kosong. Ya. Nah, nanti di sini akan saya sediakan kursi kosong. Ini nih kursi kosongnya. Nah, Mbak Rista bisa membayangkan di sini nanti bagian diri Mbak Resta yang katanya nggak cukup baik tadi. Oh iya. Yang katanya aku kok nggak bisa bantu orang lain ya. Nah, langsung Mbak Resta nanti bisa mengatakan ke dia sebenarnya Mbak Resta dalam diri Mbak Resta yang sebenarnya ini mau mengatakan apa sih kepada diri Mbak Resta kayak yang nggak cukup ini tadi. Paham nggak? Paham. Oke, ini nanti namanya teknik kursi kosong ya Mbak Resta. Oke, Mbak Tapi Resta nanti bisa. kalau salah gimana Pak? Nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa Mbak Resta. Di dunia ini nggak ada orang yang nggak salah. Dan nggak salah itu wajar dan bagian dari belajar. Oke, silakan. Ini kursinya. Mana? Ini. Kan aku ngomong sama dia aja. Ya. Ini aku jadikan sekarang itu dia yang nggak bisa. Iya, yang nggak cukup. Kamu itu gimana sih? Masa nggak bisa manggil teman? Kamu kan selalu dibantu terus. Kamu itu masa masih dibantu aja. Oke, itu terima kasih Mbak Rita karena sudah mengungkapkan apa yang menjadi yang digunakan sama ibu dan diri Mbak Rita yang kayak cukup. Iya. Nah sekarang Mbak Rita bisa pindah ke sini. Oh iya, saya jadi orang Pindah ke sini. Oh iya, oke. Nah sekarang Mbak Rita kan Mbak Rita tadi dibilang ya, oh nggak bisa sih menolong orang lain dan juga sekarang aku yang iya jawab. Ya udah sih kan aku malas, rumahku kan jauh juga terus kayak emang kenapa saya nggak tahu nyoba kenapa harus aku gitu. Oke, jadi Mbak Rita itu sebenarnya sudah menyadari kalau tekanan itu tuh akan membuat Mbak Rita nantinya semakin tertekan dan semakin stres. Jadi Mbak Rita menguatkan diri dengan bilang nggak apa-apa kalau ada orang lain aja gitu kan. Kenapa harus saya gitu? Oke, terima kasih ya Mbak Rita sudah menyampaikan bahasanya. Bisa kembali. Oh oke. Oke. Ternyata setelah kita ini tadi kita kulik-kulik tadi sebenarnya itu kesadaran yang sangat penting. Jadi rendah diri itu muncul sebagai cara kamu melindungi diri meski caranya menyakitkan. Jadi cara kamu Cara aku bilang iya itu tadi. Tapi itu menyakitkan kan akhirnya karena kamu bakal kepikiran terus. Ya nggak sih? Bener banget. Jadi kayak pura-pura pendatang dia tahu kalau dia itu benar. Iya betul. Tapi kamu tetap menyangkal ini tadi karena kamu nggak mau nantinya itu stres sendiri. Ya kan? Tapi pada saat kamu mengatakan ini tadi, gimana sih perasaannya di dalam diri kamu? Setelah kamu kayak menyangkal ini tadi loh. Merasa ringan kan? Atau ringan? Oh nggak pernah ringan. Oke. Sekarang aku ingin tanya nih. Ya. Kita percaya bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Nah, mulai hari ini sikap apa sih yang ingin kamu pilih terhadap diri kamu sendiri? Ya aku mau berhenti ngelain Jessica yang kayak aku marah-marahin gitu. Aku juga mau punya diri aku sendiri. Oke, itu pilihan yang sangat realistis ya Mbak Resta. Bukan jadi sempurna tapi jadi lebih sadar. Jadi sebenarnya yang dikatakan dari Mbak Resta ini sudah benar. Oh iya. Iya, jadi itu tuh sebuah mekanisme pertahanan dari Mbak Resta agar Mbak Resta itu tidak terus-terusan menyakiti diri sendiri. Tetapi memang itu bukan suatu hal yang sempurna. Tapi Mbak Risa menjadi sadar kalau Mbak Risa itu tidak harus terus-terusan menyenangkan orang lain seperti itu Mbak Rista. Oke. Sebelum kita akhiri, apa makna paling penting yang kamu dapatkan dari sesi ini? Maknanya ya, aku nggak usah terlalu mikirin orang lain juga. Terus kayak lebih bukan nggak usah mikirin orang lain, maksudnya nggak terlihat ini aku juga kalau aku ada segala macam masih jauh gitu. Kan juga ada lah
Iya. Kayaknya Mbak Resa lebih ke memberikan pengertian ke diri ke teman maksudnya teman Mbak Resa tapi kalau aku saya nggak bisa. ya tapi aku nanti bakal tetap berusaha buat bikin teman. Oh gitu, iya iya iya. Oke Mbak Resta. Gimana? Rasanya lebih lega nggak sih sekarang? Ya banget karena kayak akhirnya aku divalidasi gitu kan. Terus sekarang aku jadinya udah didengerin kakaknya juga aku yang happy dong. Terima kasih Mbak Resa karena ini tadi di sesi counseling tadi Mbak Resa sudah mau mengungkapkan segala hal yang mungkin dipendam ya dan nggak akan menceritakan kepada orang lain. Mbak Resa sangat berani dan luar biasa menceritakan kepada saya. Semoga dari sesi counseling hari ini bisa membuat Mbak Resa itu lebih adil lagi ke diri sendiri Mbak Resa, lebih nggak memikirkan orang lain terus dan itu bisa membuat Mbak Resa lebih lega dan juga hari-harinya lebih ceria menyenangkan enteng gitu ya nggak memikir nggak terlalu banyak pikiran. Nah oke karena waktunya juga sudah Iya. ini tadi bagaimana Mbak Resa apakah masih ada yang mau dibagi dengan saya lagi? Sepertinya sih saya sudah cukup ya Kak. Yang ada lagi Nggak ada lagi. Mbak Resa sudah lega ya? Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalau Mbak Resa ingin ketemu lagi dengan saya untuk mengevaluasi apa yang sudah kita dapatkan dari sesi konseling hari ini itu boleh banget Mbak Resa. Nanti kita bisa bertemu lagi di hari yang sama dengan jam yang sama ataupun kita bisa diskusi juga di chat WhatsApp. Bagaimana Mbak Resa? Kayaknya aku bisa membahas dari ini sih Kak. Oh iya. Minggu depan balik. Oh iya, oke. Jadi pekan ini tuh luas ya berarti. Pekan depan sudah libur. Liburan panjang. Oke, terima kasih ya Mbak Resta. Nanti yang kita bisa bertemu lagi di minggu depan di jam yang lebih pagi. Seperti kata Mbak Resta. Ya. Dan saya juga free. Subuh boleh Kak. Boleh habis subuhan ya? Iya. Atau kita ini aja jamaahan aja. Iya. Oh boleh guys. Keliling subuh keliling. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan diskusi ini di chat. Dan terima kasih Mbak Rista sekali lagi. Kita akhiri. Setelah ini Mbak Rista bisa melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih.